Aku baru saja mendengar tentang sesuatu bernama Dream Gap. Dan ini adalah gagasan bahwa beberapa gadis antara usia 6 dan 7 tahun mulai meragukan diri dan seberapa pintar mereka. Dan itu berarti beberapa gadis tidak punya impian besar saat mereka menjalani hidup. Dan hal ini terjadi hari ini. Ah, oke, oke. Jadi, kalian kenal Chelsea? Iya kan? Dia adikku yang pemimpi, sangat ceria, cerdas, baik, dan juga pemberani. Usianya 6 tahun. Dan dia sangat percaya pada kemungkinan. Itu membuatku bersemangat. Dia menginspirasi keluargaku. Dia mengingatkan kami untuk bertanya dan serunya kegagalan. Dan mungkin di dunia sekitar kita. Dan kekuatan imajinasi itu, itu Chelsea. Dan hari ini di sekolah, mereka mengumumkan akan mengadakan pemilihan untuk ketua kelas. Dan Chelsea mengangkat tangannya dan bertanya, "Mengapa hanya ada satu ketua kelas? Mengapa kita tidak bisa memilih banyak ketua kelas yang bekerja sama? Bukannya satu?" Lalu ada bocah laki-laki bilang kalau Chelsea takut menjadi ketua kelas karena dia seorang gadis. Lalu ada gadis lain membelanya dan berkata, "Hei, perempuan juga bisa jadi ketua kelas." Tapi pada titik ini Chelsea sedikit bingung dan dia mulai tidak percaya diri. Lalu dia mundur. Aku tadi bersamanya, bicara, dan itu membuatku sangat sedih dan marah. Chelsea tadi bertanya padaku, apa tidak mungkin bagi perempuan untuk jadi ketua kelas? Kenapa bocah itu berpikir aku tidak berani hanya karena aku seorang gadis? Apa ideku konyol? Dia belum pernah bertanya apakah gagasannya konyol. Dan itu menghancurkan hatiku. Ucapan teman sekelasnya mempengaruhinya. Kalian tahu, bahkan gadis yang membelanya, dan itu hebat. Tapi ucapan seorang gadis juga bisa jadi ketua kelas. Itu juga menyiratkan bahwa itu tidak biasa terjadi. Tapi itu sungguh ada, perempuan adalah ketua kelas, perempuan adalah pemimpin. Saat bicara dengannya, seolah-olah sedikit cahaya meredup dalam dirinya. Dan aku rasa seperti inilah Dream Gap dimulai. Dengan kata-kata, biasanya yang tidak disengaja, tapi bisa membuat beberapa gadis meragukan diri mereka sendiri dan kemampuan mereka. Perempuan juga bisa pintar. Jangan emosional seperti seorang gadis. Sedikit demi sedikit itu bisa membuat beberapa gadis kehilangan kepercayaan diri. Dan aku tidak ingin Chelsea mulai meragukan dirinya atau dunia yang ditinggalinya. Aku juga butuh jeda. Aku rasa aku akan bermain Week Anak Anjing dengannya dan itu permainan hebat yang dia ciptakan. Adikku yang bersinar seperti bintang. Setelah memikirkannya, dia hanya berkata, "Itu bukan kisahku." Artinya, di kisah Chelsea, ada ketua kelas perempuan dan laki-laki bekerja sama dan menghasilkan ide-ide baru. Itulah kisah yang akan dia ceritakan. Dia belajar dari nenek kami yang selalu mendorong kami untuk menceritakan kisah sendiri. Tapi dia bilang, aku tidak bisa mengkhawatirkan mereka. Aku suka ide itu. Jadi aku akan kembali besok dan menyarankannya lagi. Gadis itu, jangan pernah meremehkannya. Tapi tidak selalu semudah itu, iya kan? Tidak semua orang dilahirkan dengan sistem kepercayaan dan dukungan seperti yang dimiliki oleh Chelsea. Dan itu membuatku bertanya-tanya, kapan aku menggunakan kata-kata untuk melukis dunia dengan cara tertentu yang membatasi perempuan, laki-laki, semua orang, termasuk diriku sendiri. Aku berpikir kita harus memikirkan hal itu dan menyadarinya. Kata-kata kita memiliki kekuatan. Bahan renungan. Salam.